Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang karunia roh dalam gereja, tentang teologi Paulus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan iman orang percaya kepada Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, kemudian Dia mengirim Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun untuk memberikan arah dan tujuan hidup kepada orang percaya. Nah, ketika seseorang memiliki Roh Kudus dan Roh Kudus tersebut berperan aktif dalam kehidupan, maka perjalanan hidupnya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh dan tipu muslihat si iblis. Nah, kita selanjutnya masuk ke karunia roh. Nah, karunia roh dalam perjanjian lama adalah pemberian dari Roh Kudus dengan cuma-cuma yang adalah pribadi Allah kepada setiap orang percaya sesuai dengan rencananya. Bisa kita lihat seperti Musa, ia dapat membuat mujizat. Kita juga bisa melihat Salomo yang hidup dengan penuh hikmat. Bahkan juga kita bisa melihat Daniel dapat mengartikan mimpi. Nah, karunia kalau dalam perjanjian baru adalah suatu yang alkitabiah dan nyata. Bahkan Reinhard Bonnke mengatakan bahwa karunia-karunia itu bukanlah impian, tipu-tipuan atau trik-trik, bahkan juga teknik-teknik atau kemampuan yang dapat dipelajari dengan mengamat-amati. Tetapi Tuhan mencurahkan rohnya dan ia tidak memerlukan karunia-karunia imitasi. Nah, sumber dan pemberi karunia roh itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Rasul Paulus menekankan bahwa semua karunia rohani berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Bisa kita lihat di ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Di ayat 4 dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi roh yang sama. Ini menunjukkan bahwa berbagai macam karunia rohani yang dimiliki oleh orang percaya tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Dan bahkan juga di ayat 5 dikatakan, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi Tuhan yang sama. Karunia rohani dipakai dalam pelayanan yang berbeda-beda, tetapi berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama yang mengerikan semuanya dalam semua orang. Tuhanlah yang bekerja dalam setiap orang dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan rencananya. Nah, karunia-karunia roh itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu karunia hikmat, yang kedua karunia pengetahuan, yang ketiga karunia iman, yang keempat adalah karunia penyembuhan, yang kelima adalah karunia mujizat, yang keenam adalah karunia bernubuat, yang ketujuh adalah karunia membedakan roh, yang ketujuh adalah karunia berbahasa roh, yang selanjutnya adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia-karunia roh di dalam gereja itu sangat berguna karena tujuannya yang pertama adalah untuk membangun tubuh Kristus. Yang kedua adalah untuk melayani dan saling menguatkan. Dan bahkan yang ketiga untuk menjadi kesaksian dan pertumbuhan iman setiap jemaat-jemaat yang ada. Karunia Roh Kudus diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membangun gereja, melayani sesama, dan menjadikan kesaksian bagi dunia. Setiap karunia memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat tubuh Kristus dan membawa jemaat untuk bertumbuh dalam iman masing-masing. Nah, penyalahan gunaan dan penyelarasan karunia roh. Karunia digunakan secara tidak teratur atau berlebihan, dan karunia digunakan untuk pamer atau mencari perhatian, melainkan menciptakan kebingungan. Nah, karunia roh tidak boleh digunakan dengan sembarangan atau untuk kepentingan pribadi, karena kenapa? Ketika semua harus dilakukan dengan tertib dan semua sesuai dengan rencana Tuhan agar jemaat-jemaat tetap dalam kasih dan kebenaran. Nah, ketika seseorang tidak hidup di dalam roh tersebut, ketika seseorang tidak hidup di dalam karunia roh, maka karunia itu akan disalahgunakan. Tetapi ketika karunia roh ini digunakan dengan baik, maka
kehendak Tuhan akan terjadi kepada jemaat, dan bahkan jemaat akan mengalami kebangunan rohani, bahkan juga memiliki pertumbuhan rohani. Nah, kesimpulannya adalah karunia roh adalah anugerah yang diberikan kepada orang percaya untuk memberikan kepada orang percaya dan untuk membangun gereja, melayani sesama, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Namun, karunia ini harus digunakan dengan tertib, dalam kasih, dan di bawah pimpinan gereja agar tidak disalahgunakan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.